Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, doa saya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kita juga senantiasa menikmati kesegaran secara rohani untuk kita bisa tetap semangat menjalani hari demi hari dalam kehidupan kita. Mari kita mengawali renungan pagi ini dengan doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kembali di hadapan-Mu Bapa. Setiap hari Tuhan kami boleh menikmati kebaikan, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena penyertaan Tuhan telah begitu sempurna atas kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya ada pesan-pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kami pribadi lepas pribadi. Dan ketika kami mendengar firman Tuhan, kami dikuatkan. Kami sungguh-sungguh boleh melihat kehidupan ini sebagai kehidupan yang penuh dengan kasih karunia dari Allah. Bapa yang baik, urapi hamba-Mu, sucikan kuduskan bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah Tuhan kami terus bertumbuh dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami semakin kuat di dalam Engkau, dan kami boleh semakin melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, kami mau sambut firman Tuhan hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini adalah harta yang indah. Apakah Bapak Ibu Saudara yang terkasih sudah menyiapkan harta itu bagi anak-anak? Sebagai warisan ketika suatu saat nanti kita harus dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Biasanya orang tua sudah menyiapkan jauh hari jumlah dan pembagian warisan itu secara adil bagi anak-anaknya. Mendengar hal ini mungkin Bapak Ibu Saudara secara spontan mulai menginventarisir harta apa saja yang akan diwariskan. Tentunya sebagai orang tua kita ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita agar mereka bahagia dan masa depan mereka terjamin. Bahkan kita mungkin sudah menyiapkan surat wasiat agar anak-anak kita bisa menggunakan harta warisan tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Sebelum kita melangkah untuk lebih jauh menginventarisir harta benda yang Bapak Ibu Saudara miliki, kita mau baca kebenaran firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apa yang dimaksud Rasul Paulus ketika ia berbicara kepada Timotius tentang harta yang indah? Orang selalu mengasumsikan harta itu adalah uang, perhiasan, rumah, toko, tanah, saham, atau apapun yang memiliki nilai ekonomis dan memiliki keuntungan yang dapat diperjualbelikan, dan diklasifikasikan sebagai harta bergerak dan harta tidak bergerak. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang dimaksud Rasul Paulus dengan harta yang indah bukanlah harta seperti yang diasumsikan oleh banyak orang. Harta indah ini adalah warisan yang kekal abadi. Harta ini tidak akan tergerus oleh waktu. Harta ini tidak ternilai harganya. Harta indah ini adalah warisan iman. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 4-5 Rasul Paulus menuliskan surat yang kedua kepada Timotius yang isinya. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Rasul Paulus punya pesan yang amat mendalam terhadap Timotius sebagai anak rohaninya. Timotius adalah pribadi yang tulus ikhlas dalam melayani Tuhan. Kepribadian Timotius yang luar biasa dan imannya yang teguh bukan terjadi secara spontan, tetapi melalui didikan yang kuat di dalam Tuhan. Pengajaran kitab suci yang diterimanya sejak usia dini sehingga ia menerima warisan harta yang indah. 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saya teringat apa yang disampaikan seorang teman. Ketika saya mendengar kesaksiannya, saya bertanya,
Bolehkah suatu saat nanti ketika saya menyampaikan khotbah atau renungan firman Tuhan atau dalam pemuritan di mahasiswa, saya sisipkan kesaksian ini karena esensi kesaksian ini bagus sekali untuk menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi saya dan bagi semua orang. Dia katakan silahkan supaya apa yang saya alami jangan sampai terulang kembali di dalam kehidupan siapapun. Rasanya sangat miris dan menyakitkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman saya karena sudah mau berbagi pengalaman hidup yang menjadi pembelajaran penting. Inilah yang sering saya sebut sebagai sekolah kehidupan. Kita bisa belajar dari kegagalan orang lain agar kita bisa mengambil pelajaran penting dan kita tidak harus terpuruk dengan kegagalan yang sama. Dia memulai kisahnya ketika kuliah dia memiliki pacar dan setelah lulus berencana untuk menikah. Namun ketika teman saya ini masuk di semester akhir, dia berkenalan dengan seorang pria ganteng. Buat dia kriteria pertama sudah terpenuhi. Bapak Ibu Saudara, dia membuat beberapa kriteria untuk calon teman hidupnya. Yang pertama, jelas ia mencantumkan adalah kriteria fisik. Dia ingin punya pasangan yang good looking. Kedua, orang yang mapan dan harus berasal dari keluarga berada. Ketiga, pacarnya harus punya fasilitas yaitu mobil pribadi. Keempat, dia punya impian kelak mertuanya adalah orang yang sudah sukses dalam bisnis sehingga ia tidak harus memulai dari nol ketika berumah tangga. Kelima, dia juga punya impian bisa menggelar pesta pernikahan yang mewah dengan membeli gaun dari rancangan desainer ternama. Ketika pengenalannya semakin dekat dengan pria baru ini, dia mulai menimbang-nimbang untuk memutuskan hubungannya dengan pacarnya. Apalagi dia tahu orang tuanya ternyata pemilik toko emas besar dengan 2 cabang. Singkat cerita, akhirnya dia menikah dengan pria yang baru dia kenal dan memutuskan hubungannya dengan pacarnya karena dianggap jauh levelnya dan gak ada apa-apanya. Dia serasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. 5 kriteria impian telah terwujud menjadi kenyataan. Pesta pernikahan begitu mewah digelar dan pastinya tidak akan pernah dilupakan orang-orang yang hadir pada saat itu. Suaminya ini hanya 3 bersaudara. 1 tahun pernikahan mertuanya langsung memberikan salah satu toko emasnya kepada suaminya, sedangkan 2 toko emas lainnya menjadi hak 2 orang saudaranya. Dia merasa keputusannya untuk meninggalkan pacarnya benar-benar merupakan keputusan yang cerdas dan sangat tepat. Masuk tahun kedua pernikahan ini, ia melihat karakter suaminya yang semakin menjadi-jadi, senang dugem, pulang selalu dalam keadaan mabuk. Keesokan paginya sang suami memilih menghabiskan waktu untuk tidur sepanjang hari, untuk mempersiapkan energinya di malam hari, untuk bersiap kembali dan dugem bareng teman-temannya. Tahun ketiga, mereka dikaruniakan anak pertama. Dia memohon suaminya agar fokus mengurus toko emasnya karena dia harus fokus mengurus anak. Namun suaminya anggot-anggotan untuk mengurus bisnisnya. Di tahun keempat, mereka dikaruniakan anak kedua. Tahun ke-7 lahir anak mereka yang ketiga. Tahun ke-10 mereka harus mengalami kenyataan pahit. Toko emas yang diberikan oleh mertuanya harus kandas. Selama 2 tahun mereka berjuang untuk mempertahankan hidup dengan mencoba bisnis apapun, tapi biaya hidup tidak terpenuhi. Akhirnya mereka terpaksa menjual rumah warisan orang tua dan mengontrak di sebuah rumah sederhana. Sebagian sisa penjualan rumah ia gunakan untuk biaya hidup sehari-hari, termasuk biaya sekolah 2 anak mereka yang duduk di kelas 2 dan 3 SD. Serta untuk membeli perlengkapan alat membuat kue yang akan digunakannya untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Masalah tidak selesai sampai di sini saja. Ia merasa seperti single parent karena suaminya pemalas dan tidak mau bertanggung jawab terhadap keluarga. Setiap hari ia harus membuat kue, mengantar kue ke toko-toko, ke pelanggan. Ia juga harus antar jemput anak di sekolah, harus mengurus urusan rumah tangga. Secara manusia, dia mengatakan sudah tidak sanggup. Tapi setiap hari ia harus tetap semangat bekerja supaya uang kontrakan rumah setiap bulan bisa terbayar. Uang sekolah anak-anak tidak nunggak, kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi. Dari kesaksian ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, keputusan yang salah akan berdampak buruk pada hari esok. Yang kedua, jangan mengukur segala sesuatu dengan apa yang nampak di depan mata, yaitu menilai seorang secara fisik tanpa memperhatikan karakternya. Ketiga,
Jangan silau dengan harta yang sifatnya fana dan tidak kekal. Harta, uang, kekayaan, atau materi bukan segalanya. Keempat, jangan terlena dengan zona nyaman di kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai di sini pasti kita sudah dapat menangkap dan memahami apa yang Paulus sampaikan tentang harta yang indah. Pelajaran penting lain bagi kita sebagai orang tua adalah jangan sibuk memikirkan warisan harta benda buat anak-anak kita. Bahkan jangan merasa bersalah kalau kita tidak bisa meninggalkan warisan harta benda. Tetapi justru yang menjadi tanggung jawab kita yang utama sebagai orang tua adalah apakah kita sudah mempersiapkan warisan iman kepada anak-anak kita. Dengan pertama, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Yang kedua, membawa mereka untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Yang ketiga, mempersiapkan hati mereka untuk mengundang Yesus dan menerima Yesus masuk ke dalam hati mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. 4. Mendidik mereka dalam kebenaran dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kelima, apakah kita sudah menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam kehidupan rohani, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam segenap totalitas hidup kita. Inilah harta yang indah sebagai warisan yang sangat berharga bagi anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di renungan kita besok pagi, kita akan membahas topik ini lebih mendalam lagi. Sampai bertemu di channel LPPI TV. Kami selalu berdoa channel ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan semakin juga Tuhan memberkati dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, dan kehidupan Bapak Ibu Saudara setiap saat. God bless, sampai bertemu besok pagi di renungan pagi kita, Pelita Kehidupan. Terima kasih Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap detik kehidupan kami, Engkau selalu menyatakan kebaikan kasih-Mu atas hidup kami. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Sembah, 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 ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, setiap hari kami mau bersyukur kepada-Mu. Ajar kami boleh memahami setiap kebaikan Tuhan di kehidupan kami. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Sembah, sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Sembah, 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 aku sembah, sama hidupku ku sembah Tuhan. Sama hidupku ku sembah Tuhan. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Seringkali kami melihat harta adalah yang bersifat materi, bersifat fisik. Namun kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh merenungkan betapa dalamnya harta indah yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, biarlah tiap-tiap hari kami boleh menjalani hidup kami bersama dengan keindahan-Mu Bapa. Sehingga Tuhan, sekalipun kami harus melalui semak duri, sekalipun kami harus melewati jalan yang berliku, namun kami percaya bahwa di dalam kasih-Mu Bapa, Engkau terus menuntun kami, karena kami akan menikmati saat yang indah, di mana kami akan sampai di sebuah tujuan yang indah yang sudah Tuhan persiapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk harta yang sangat indah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih banyak Bapa untuk orang tua kami Bapa yang sudah memberikan harta indah itu lewat kehidupan mereka. Mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang pada akhirnya tertanam di dalam kehidupan kami. Kami juga rindu Tuhan memberikan harta yang indah buat anak-anak kami, yaitu harta yang bernilai kekalahan di dalam Kristus. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.